Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PMI Jakarta Timur Bro and Sis, obrolan inspiratif. Teman-teman, Bro and Sis, hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu istimewa, cantik, dan wow, kesibukannya luar biasa. Selamat datang Ibu Dokter CSP WK Digunawan. Biasanya kita secara akrab menyapa beliau dengan Ibu WK. Ibu WK atau Dokter WK ya, Bro and Sis. Terima kasih Dokter WK sudah menyempatkan hadir di podcast PMI Jakarta Timur di tengah kesibukan jadwalnya padat banget ini ya pasti. Sebagai selain Ibu juga sebagai pengajar, dosen ya, juga sebagai pengurus PMI nasional atau PMI pusat selaku Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Pusat. Gimana perasaannya datang ke podcast PMI Jakarta Timur? Rasanya senang sekali. Thank you for having me ya. Dan ternyata Palang Merah Indonesia di Jakarta Timur sudah mengaplikasikan green ya, jadi banyak sekali tanaman di mana di Palang Merah Indonesia Jakarta Timur, dan saya melihat sejuk. Alhamdulillah. Itu menyambut kehadiran Dokter WK. Ya, terima kasih. Sebenarnya sehari-hari memang ini ya. Alhamdulillah, staf kami juga pecinta tanaman. Jadi kadang tanaman itu tidak hanya datang dari markas saja, tetapi secara pribadi juga kadang memang mereka membawanya. Iya, itu tadi saya lihat banyak sekali keladi ya. Oh iya. Jadi tanaman-tanaman. Ada janda bolong, tadi ada macam-macam lah ya. Ada sirih-sirih ya. Sirih itu mudah banget ditanamnya. Kalau dokter pengen tanam, ambil aja putiknya gitu. Tinggal ditanam gitu ya. Oke, baik. Anyway, ini kan sebenarnya pekan spesial ya, Dok. Pekan imunisasi polio nasional di Indonesia gitu ya. Sebenarnya PMI juga harusnya sebagai kita bagian dari auxiliary role to the government, kita akan ambil peran itu gitu. Nah, sebenarnya apakah kita sudah mengambil peran itu, Dok, sebagai auxiliary to government tadi sebagai komponen PMI lah ya. Ya, betul. Jadi Palang Merah Indonesia sudah berkomitmen sejak awal untuk membantu pemerintah dalam hal ini untuk polio ya. Jadi para pemirsa di sini, pekan imunisasi nasional yang kedua berlangsung minggu ini. Ya, berlangsung minggu ini untuk polio. Dan kebetulan sebenarnya tahun 2014 itu kita Indonesia sudah bebas polio. Ya, jadi 2014 ya, WHO menyatakan bahwa Indonesia bebas polio. Itu suatu achievement yang sangat besar buat kita ya. Namun kemudian 8 tahun kemudian ya, 2022 yang lalu itu kita menemukan ada kasus polio mula-mula ada di Aceh ya, dan kemudian diikuti beberapa tempat gitu ya. Dan malah pada awal tahun ini tuh di Papua ya, bulan Mei 2024 kemarin itu di Papua. Nah, Palang Merah Indonesia bekerja sama dengan Menko PMK ya, itu kami mengkampanyekan untuk masyarakat ya secara bersama-sama untuk mensukseskan Pekan Imunisasi Nasional yang kemarin bulan Mei kan yang pertama, dan yang sekarang pada bulan Juli ini yang kedua. Nah, kita harapkan herd immunity itu artinya adalah kekebalan yang ada di masyarakat itu terbentuk. Nah, kalau untuk terbentuk itu harus cakupannya itu harus lebih dari, dulu dikatakan lebih dari 70%. Tapi yang diharapkan yang ideal tentunya 100%.
ya. Tapi sekarang mereka bikin 90% itu cakupan itu harus tercapai supaya herd immunity dapat kita wujudkan. Jadi supaya kekebalan tubuh di kalangan masyarakat itu dapat terwujud. Nah, karena sekarang coverage dari imunisasi polio itu sangat rendah masih, bahkan yang kemarin PIN yang kedua, yang pertama di Mei 2024 belum mencapai yang kita harapkan, maka kami harapkan pada PIN yang kedua ini cakupannya akan lebih tinggi lagi. Iya, betul. Oke, sebenarnya perkembangan program imunisasi polionya sudah sangat masif ya. Kalau misalnya pemerintah lihat apa yang sudah effort pemerintah itu sudah luar biasa gitu. Apalagi achievementnya tadi Dr. WK sampaikan di 2014 kita bebas polio itu kan udah luar biasa. Ya walaupun pada kenyataannya tahun-tahun mendekati ini ada kasus gitu ya, itu ya kasuistis ya dok ya. Tetapi tidak menghilangkan bahwa kita pernah sukses ya. Sukses ya bebas polio. Betul. Nah itu memang tanpa kita sadari ya bahwa kemarin itu pada masa pandemi kita merasakan posyandu kan nggak ada selama masa pandemi. Karena tidak boleh kerumunan ya. Nah pada saat itu biasanya kalau imunisasi kan kita laksanakan pada saat posyandu tuh setiap bulan ya kan, setiap bulan selalu ada posyandu di beberapa area tertentu. Nah karena itu tidak dilaksanakan, maka ada beberapa waktu itu jadi kayak neglected ya, neglected istilahnya. Jadi terabaikan lah imunisasi itu sehingga tidak lengkap lagi. Sehingga kita bisa ngerasakan tidak hanya polio tapi measles, campak itu juga muncul karena yang tadinya terlindungi dengan adanya vaksin, tapi karena ada beberapa waktu mungkin 2020 di mana kita 2021, 2022 kan yang muncul kasus itu. Jadi selama 2 tahun pandemi itu posyandu tidak terlaksana dengan baik gitu ya. Sehingga imunisasi lengkap itu juga tidak tercapai. Nah, selain pandemi ya, pada masa pandemi beberapa tahun berjalan, polio itu dianggap kayak tidak terlaksana lah ya di posyandu. Nah sebenarnya tantangan apa lagi tuh yang menjadi tantangan utama gitu sampai cakupan imunisasi polio itu belum misalnya katakanlah belum menyeluruh gitu di Indonesia. Saya kira kesadaran masyarakat. Nah, pada saat dulu posyandu tuh senantiasa banyak kader-kader dari puskesmas pembantu itu mereka terus-menerus melakukan penyuluhan untuk menyadarkan para ibu untuk membawa anaknya atau bayinya menuju posyandu untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Nah, itu tidak terjadi. Nah, sekarang kita galakkan kembali untuk memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat, terutama kaum ibu untuk membawa anaknya ke posyandu atau layanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan imunisasi. Nah, itu memang bukan pekerjaan yang mudah, karena sekarang para ibu lebih suka nonton drama Korea. Mereka sudah hilang kan kemarin waktu pandemi, mereka sudah tertarik tuh untuk drama Korea sehingga karena posyandu nggak ada, mereka lebih konsentrasinya mengisi waktunya ke situ sehingga untuk merubah supaya mereka mau meninggalkan drama Korea yang lagi hot-hotnya ini, membawa anaknya itu juga tidak mudah. Karena itu perlu disadarkan para ibu bahwa polio ini bisa dicegah. Polio kalau dia sudah terjadi tidak dapat disembuhkan. Jadi kalau emang dia sudah lumpuh ya, layu, kaki jadi layu, dan itu maka kita tidak bisa menyembuhkan lagi. Sudah pasti dia lumpuh gitu. Untuk beberapa kasus bahkan bisa menimbulkan kematian ya. Nah, karena itu kita sadarkan pada mereka bahwa
satu-satunya adalah imunisasi ya yang ini. Tentu saja kalau kita lihat karena mereka penularannya melalui makanan ya, maka tentu makanan yang baik ya itu bagian dari promotif lah, promotif. Tapi upaya promotif adalah dari makanan-makanan yang tidak terkontaminasi virus polio, tetapi yang upaya preventifnya adalah imunisasi. Gitu. Jadi masyarakat juga harus paham juga ya sebenarnya bagaimana cara mengajak anak-anak itu untuk mengikuti vaksin polio. Nah sebenarnya jenis vaksin polio yang tersedia dan yang direkomendasikan tuh apa tuh? Kalau semua vaksin yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan atau Kementerian Kesehatan itu semua sudah melalui alurnya ya, jadi dipastikan aman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada KIPI ikutan keluhan setelah pasca imunisasi, maka itu biasanya relatif kecil ya, mungkin cuma berupa demam sedikit yang naik suhu tubuhnya, itu bisa digunakan penurun panas. Nah, kebanyakan kan ibu-ibu sekarang karena ketidaktahuan atau jadi takut khawatir tahu-tahu demam gitu ya, maka itu bisa diberikan penurun panas gitu ya. Jadi nah kalau jenis vaksinnya sendiri sekarang kan ada jenis tetes dan ada suntik ya, tapi itu karena kalau jenis tetes ya itu memang virus polio yang dilemahkan gitu ya. Jadi tapi itu semua harus berdasarkan tenaga kesehatan, tenaga medis gitu. Jadi kita nggak bisa, dok saya minta yang ini, dok saya minta yang ini, nggak bisa gitu ya. Jadi itu kita harus mengikuti apa yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Karena sekarang kan karena virus itu adalah hewan satu sel, dia mudah sekali bermutasi gitu ya. Jadi mudah sekali bermutasi, sehingga vaksin pun itu juga mengikuti teknologi, mengikuti ya kayak kita lah setiap tahun vaksin influenza ya. Setiap tahun kita vaksin influenza, bayar sendiri kan ya. Tetapi kok kita masih tetap flu ya? Itu karena vaksin influenzanya kita itu tidak termasuk mencegah atau memproteksi virus yang baru ini, virus influenza yang baru ini gitu ya. Jadi kenapa kita masih tetap pilek, itu seperti itu. Jadi karena itu vaksin yang tersedia saat sekarang juga sudah mengikuti apa jenis virusnya ya, maksudnya jenis mutasi virusnya. Virusnya sih tetap namanya virus polio. Virus polio ya. Berarti ada beberapa polio masa lalu sama polio masa kini. Polio sekarang gitu ya. Polio zaman sekarang gitu. Iya, betul. Iya benar gitu. Iya benar. Jadi kayak misalnya influenza, cacar ya, waktu kita mengenal smallpox ya, cacar gitu ya. Coba kita perhatikan cacar waktu tahun 18-an, itu kan betul-betul sampai menakutkan gitu kan, menakutkan. Kalau sekarang kan cacar ya kita bisa atasi gitu kan, karena kita sudah ada vaksin kan, dan itu kita rasakan bahwa pentingnya vaksin ya. Kalau kita zaman tahun 70 atau 80-an kita bisa lihat dari televisi atau YouTube atau sejarah ya tentang vaksin tuh, betapa polio tuh sempat jadi epidemi yang menimbulkan kelumpuhan dan kematian bayi pada saat itu. Nah, dengan hadirnya vaksin itu kita bisa melihat perubahan di dunia ini gitu, sehingga kita nggak lagi melihat orang layuh kaki itu dan vaksin juga menyelamatkan anak-anak ya. Iya betul. Walaupun pada kenyataannya tidak semua masyarakat menerima kehadiran vaksin ya karena vaksin, karena kan kayak isu-isu seperti itu juga. Apakah vaksin aman? Tentu sebelum vaksin diujikan ke manusia itu selalu ada namanya uji preklinik. Uji preklinik itu pada hewan.
Jadi uji preklinik 1, 2, 3 gitu ya. Jadi itu pun hati-hati sekali sebelum diuji cobakan ke manusia. Ke manusia kan juga juga 1, 2, 3. Jadi uji klinik 1, 2, 3. Baru setelah itu aman gitu ya. Kemudian baru diberikan ke populasi yang lebih besar. Ya, artinya produk-produk seperti vaksin ini kan bukan habis diproduksi kemudian langsung diberikan. Enggak. Ya, kalau misalnya kayak kalau orang bilang vaksin COVID dulu kan sempat diragukan. Betul. Ya. Waktu vaksin COVID diragukan itu sebenarnya karena sebenarnya kita pernah bikin vaksin kok lama sekali. Seperti sekarang kan infeksi dengue, virus demam berdarah. Sampai sekarang kan vaksinnya bisa dibilang lama sekali untuk sampai dapat vaksinnya itu. Nah, itu berbeda karena kalau yang kemarin itu Wuhan itu langsung mengupload DNA sequencingnya virus COVID itu ke big data kan di atas. Begitu seluruh para peneliti di dunia langsung mendownload itu, kemudian mereka segera membuat vaksinnya. Jadi karena itu cepat. Karena DNA sequencingnya tuh sudah langsung tahu gitu. Sementara kalau virus dengue ini kan sudah lama kan, sehingga udah macam-macam bentuknya tuh sudah macam-macam. Ya, mudah-mudahan ada ya dok ya nanti solusi untuk dengue, untuk dengue. Seperti vaksin polio juga kita bisa menjadikan Indonesia tuh bebas demam berdarah, sama kayak halnya kita Indonesia bebas polio gitu. Polio waktu 2014 dulu ya, insya Allah lah. Saya juga berharap itu, karena kan kalau kita tidak bekerja bersama gitu ya, maka Indonesia Emas 2045 tidak tercapai. Kemudian kan kita ada tujuan global tuh SDGs ya kan, SDGs 2030. Nah, waktu MDGs yang Millennium Development Goals 2015 itu bisa dibilang Indonesia tidak mencapai apapun. Goals itu tidak tercapai. Ada yang mengatakan TB tercapai, tapi sebenarnya menurut saya itu kita tidak tercapai yang Millennium Development Goals yang 2015. Nah, 2030 ini ya nanti kita akan evaluasi. Saya harapkan ya sebagai warga negara gitu ya. Saya berharap kita ada achievement pada SDGs 2030 nanti, dan dengan achievement kita di 2030 itu menjadi modalitas kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Oh, mudah-mudahan ya. Saya kira amin. Kan kita bangga ya sebagai bangsa gitu ya. Dok, kalau misalnya ada achievementnya Indonesia, pasti kita sebagai warga negara gitu. pasti bangga. Nah, Dok, sebenarnya apa sih peran masyarakat yang bisa mendukung gitu ya suksesnya vaksin polio? Ya, vaksin polio ya. Saya harapkan masyarakat ini untuk kesadarannya ya, kesadarannya. Nah, bagaimana kita menyadarkan masyarakat? Kita bisa menggunakan atau mendatangi gitu ya orang-orang yang terkemuka di komunitas tersebut. Misalnya tokoh-tokoh agama. Saya harap tokoh-tokoh agama memahami pentingnya ini, karena ini pesan dari kitab suci ya yang mengatakan masa Anda itu tidak berarti apa-apa dibanding masa keturunan Anda. Jadi tolong didiklah anak-anak Anda, jagalah anak-anak Anda ya, supaya dia mampu menghadapi masa depan, karena masa depan itu akan lebih sulit daripada masa sekarang. Itu pesan dalam kitab suci ya. Jadi saya kira tokoh agama bisa menyampaikan itu. Kemudian tokoh masyarakat ya itu bisa menyampaikan itu. Jadi pelibatan Pak RT, Pak RT, RW. Berarti PMI juga bisa dong untuk relawan-relawannya PMI. Betul, kami relawan PMI di seluruh Indonesia sebenarnya kami punya, kalau dari catatan Siamo ya, itu kita lebih dari 1 juta lah, 1 juta. Kalau mereka semua bergerak? Iya, karena itu di Papua, di
di Papua, di Aceh, ya di banyak tempat saat sekarang. Para relawan tadi kan kebetulan Kadif Des Kesehatannya Mbak Eka ada mengirim video-video tentang bagaimana relawan kami merangsang ya, menstimulat warga untuk membawa anaknya ke pusat-pusat vaksin, sentra-sentra vaksin. Ya sebenarnya itu tidak perlu skill khusus ya dok ya, karena kan dia tidak melakukan edukasi bagaimana cara kerja vaksin, tetapi hanya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat, mengajak masyarakat untuk datang ke posyandu. Dan apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Kan biasanya seperti kita juga membeli sesuatu barang, kita kan membeli karena manfaatnya. Jadi ketika kita sampaikan manfaat imunisasi adalah mencegah penyakit polio, mencegah kelumpuhan, layuh itu artinya kelumpuhan kan. Dan saya kira kalau kita punya anak yang sehat kan akan lebih bahagia gitu daripada anak yang sakit. Dan pastinya dan lebih baik mencegah daripada mengobati, karena mencegah itu lebih murah daripada kalau sudah sakit. Extra cost itu pasti. Iya betul, membebani tidak hanya diri kita, tetapi juga membebani negara. Dan kalau sakit psikologis dok, yang terganggu gitu ya. Betul. Kalau ibu rumah tangga kalau ada anak sakit rasanya gimana? Iya betul kan, rasanya sudah kayaknya jiwa tuh habis. Betul. Udah rasanya betul. Fokus juga jadi terganggu, pekerjaan jadi. Nah itulah ya, makanya anak-anak yang sehat itu bisa menentukan mental health. Betul. buat keluarga juga dok. Betul. Semoga ya relawan PMI juga. Ya paling tidak mereka juga perlu ya dibekali manfaat vaksin polio supaya mereka bisa mengajaknya benar-benar secara efektif. Masyarakat nggak cuma ayo bu vaksin, ngapain vaksin? Kan? Betul. Pasti pertanyaannya gitu. Kalau tadi dokter bilang mereka harus dikasih tahu nih manfaatnya. Ya manfaatnya. Dan kalau terjadi sesuatu yang KIPI tadi saya bilang, maka para relawan juga bisa menyatakan kalau ada demam sedikit itu bagian dari pengaruh dari vaksin, tetapi itu biasanya sangat minimal. Kalau memang demam segera diberi penurun panas. Oke. Ini informasinya luar biasa nih. Mudah-mudahan bro and sis dapat ya. Point of view dari dokter WK. Nah, terakhir dokter WK, boleh dong kasih pesan untuk masyarakat, statement akhir ya, sebelum kita mengakhiri obrolan ini. Iya, baik, terima kasih bro and sis. Keren. Tolong bawa keponakan, anak-anak, adik mungkin yang masih kecil untuk mendapatkan imunisasi polio saat ini. Pekan Imunisasi Nasional sedang terselenggara pada minggu ini, maka saya harapkan cakupannya bisa mencapai 95%. Amin. Mudah-mudahan ya. Supaya herd immunity-nya tercapai. Pesan untuk bro and sis, bahwa masyarakat, tetangga, saudara, sanak famili, atau ada adiknya yang masih anak, jangan sungkan untuk segera ke posyandu untuk mendapatkan atau puskesmas vaksin, atau puskesmas atau layanan kesehatan apapun yang terdekat dan termudah dijangkau oleh bro and sis. Silakan. Karena gratis juga ya. Vaksin polio gratis di Indonesia, bro and sis ya. Ini udah sebuah kemudahan ya dokter. Terima kasih dokter WK atas bincang inspiratifnya. Mudah-mudahan ini bukan sekali atau terakhir, tapi kita masih punya banyak ya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol inspiratif juga dengan dokter WK. Mudah-mudahan dokter WK juga masih banyak kesempatan untuk meluangkan waktu, karena susah banget nih waktunya. Ya baik, terima kasih. Oke, bro and sis, kita sudahi obrolan inspiratif kita dengan dokter WK. Saya Eki dan dokter WK pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bro and sis. Terima kasih dokter WK, senang banget.